Setelah saya telusuri langsung, saya datang ke tempat ini, ternyata praduga-praduga itu sangat mustahil dan tidak mungkin ada satu negara di dalam negara. Karena semuanya tidak ada ruang yang tertutup. Coba kita lihat di belakang kita, ini ibu-ibu juga, mereka semua berpakaian muslimah. Jadi kalau kayak seperti ini sama jangan kita penampilannya seperti orang yang mau ziarah-ziarah religi gitu, seperti itu. Isu ini sudah mulai berkembang kepada SARA. Saya lihat pidato teman saya itu Alfian Tanjung, jangan termakan isu yang telah dilontarkan oleh Alfian Tanjung yang mengatakan akan ada pengkristusan di Provinsi Tangerang Raya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan kembali mendengar berita-berita yang dibacakan, bacaan-bacaan berita yang ditayangkan. Silakan Bung kameramen. Baik, alhamdulillah, Bang Alfian. Mudah-mudahan menghadapi situasi akhir zaman yang semakin mengerikan, Bung Alfian dan tokoh-tokoh lain senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bung Alfian, langsung saja kita akan merespon salah satu video. Jadi kalau saya lihat nih, PIK 2 setelah banyak perlawanan daripada tokoh-tokoh sedang sibuk Bung Alfian membuat framing sendiri. Kayak misalkan banyak Instagram Bung Alfian itu baru Bung Alfian. Jadi Instagram itu kalau kita baru bikin akun itu ada tulisan di Instagram itu baru. Nah itu mereka sibuk mempotong-potong video, memframing bahwa di sana itu baik, ada kebaikan, gitulah buzzernya bahasanya gitu. Nah langsung saja beredar video yang ya wajahnya sih pakaiannya sih pakai udang-udang gitu Bung Alfian. Wajahnya agak sumpek, agak gelap. Nah, tapi kalimat yang dia munculkan, jangan percaya sama omongan Ustadz Alfian Tanjung karena membawa-bawa SARA. Itu terkait ucapan Bung Alfian yang kalau Tangerang itu, kalau nggak salah itu Bung Alfian boleh ulangi. Jadi, nanti kalau jadi Tangerang Raya akan dijadikan provinsi Kristen, kira-kira gitu. Nah, untuk respon awalnya sebelum saya banyak tanya, bagaimana Bung Alfian melihat ini? Nah, kebetulan saya adalah orang Paku Haji. Jangan termakan sebuah isu, karena apa? Isu ini sudah mulai berkembang kepada SARA. Saya lihat pidato teman saya itu Alfian Tanjung. Beliau mengatakan ketika nanti Tangerang Utara sudah menjadi sebuah kabupaten, mencukupi 2 kota dan 3 kabupaten, maka ini akan menjadi Provinsi Tangerang Raya. Dan pada saat menjadi Tangerang Raya, menurut Alfian Tanjung, ini akan ada pengkristusan. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil, dan itu merupakan satu berita yang mengangkat yang sudah sampai kepada isu SARA. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak cukup paham ya orang dengan performance menggunakan sorban. Berarti kan dia orang yang membawa misi dakwah, orang yang membawa misi pemihakan kepada semangat untuk syiarul Islam. Nah, ketika dia berkata seperti itu, pertanyaannya dia mau ngomong begitu, mau bicara begitu, dia ini mau ngebelain siapa? Saya berpandangan Bung kameramen, mestinya dia mencari tahu, karena saya kan tidak sulit, karena saya juga orang Tangerang kan. Saya sudah 46 tahun berdomisili di Tangerang. Artinya untuk menghubungi saya, untuk ngobrol enak. Kalau lihat dari pernyataan orang ini kelihatan tidak cukup luas pergaulan, artinya sangat disayangkan kalau Anda mengatakan seperti itu dari awal dengan Anda memuja-muja, memuji-muji betapa familiarnya Pantai Indah Kapuk ya, dengan kata-kata di awal pembuka video itu kan begitu tuh ceritanya. Orang ini orang senang, orang gembira, orang jalan-jalan itu, lalu ujung-ujungnya atau di tengah pembahasannya tahu-tahu nyodok yang namanya Alfian Tanjung. Emang ente kenapa kalau memang itu adalah sebuah rencana untuk pembangunan Provinsi Tangerang Kristen Raya, Provinsi Kristen Tangerang Raya, mestinya kan antum dengan saya sama-sama dong. Ustaz, itu gimana ya kalau bener ya gitu kan gitu. Paling tidak dia mencoba masuk pada wilayah kesebatinan sebagai orang yang punya ghirah,
yang punya kecemburuan dalam iman. Logika sederhananya ya, buat siapa tuh orang saya nggak tahu namanya. Saya ingin mengatakan pada Anda juga kalau belum tahu jangan ngebantah dulu. Saya bagaimanapun bukan orang yang baru belajar ngomong di hadapan orang banyak. Begitu Bung Kamara. Ya, Bu Alfian, ya kayaknya memang ini sepele aja orang ini sebenarnya, Bu Alfian. Mungkin juga atau diduga lah ya, ini memang diarahkan karena memang orang-orang seperti beliau, Abu Janda itu bicaranya template, Bu Alfian. Jadi arahnya pertama di sini terbuka kok, dan akhirnya nyerang yang nolak PIK 2. Nah, tapi kalau saya rangkum ya Bu Alfian, ada 2 kata kunci, ada 3 poin lah yang akan saya ini sampaikan. Yang pertama, dia ngaku akamsi, ngaku orang Paku Haji asli Bu Alfian, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia menyebut mustahil Bu Alfian kalau di PIK 2 itu dianggap negara dalam negara. Buktinya nih ada kok ibu-ibu main kesini pakai jilbab kayak orang-orang mau ziarah. Nah, itu yang diomongin sama dia. Nah, yang ketiga, dia ingin menafikan atau bilang gini, saya lihat pidatonya teman saya tuh, Ustadz Alfian, dia bawa-bawa sara dan ada upaya adu domba. Nah, ini menurut saya Bu Alfian jadi keluar konteks ya Bu Alfian. Maksudnya apa? Yang dipermasalahkan oleh tokoh-tokoh ini adalah ketika PIK dengan PSN akhirnya semena-mena merampas tanah rakyat, zolim. Nah, ini kan sebetulnya yang dipermasalahkan. Nah, ini dia jadi meresponnya seolah-olah yang menolak PIK 2 itu bawa-bawa sara. Jadi akhirnya kita dipaksa untuk gagal fokus. Nah, di sesi tengah ini bagaimana Bu Alfian? Silakan. Ya, yang jelas buat teman-teman di Paku Haji, saya termasuk orang yang kerap berinteraksi dengan teman-teman di sana. Ayo semua kawan-kawan yang punya basic pesantren, yang punya basic pribumi Tangerang, Banten, pahamilah memang gerakan dan gempuran dari kelompok-kelompok PIK ini terlalu keras, baik dengan uang maupun dengan intimidasi maupun menggunakan tangan-tangan yang bernuansa intimidasi aparatur. Itu yang pertama. Ya, yang kedua tentu harus dipahami bahwa gerakan-gerakan dengan pemasangan bambu-bambu di tepi laut dan juga gerakan-gerakan pencaplokan tanah dengan aneksasi dan kriminalisasi itu terlalu banyak kasusnya. Mudah-mudahan kita semua waspada. Yang kedua, yang mengatakan tidak ada negara dalam negara, Anda melihat orang lewat kok ngambil kesimpulan. Yang harus disimpulkan itu status, keberadaan, perizinan, ya kan? Dan dalam undang-undang yang ada tidak boleh kita jual beli tanah laut, itu nggak ada. Ya, itu ada terus terang saja itu buat Anda ya. HGB laut. HGB laut itu nggak ada dalam undang-undang dan itu batal demi hukum. Nah, yang kemudian adu dombanya di mana? Saya tidak sedang adu domba. Saya sedang menjelaskan hal yang membahayakan kampung Anda juga. Anda sebagai warga pribumi harusnya bergandeng tangan, kan kita sesama muslim. Betul. Ya, Anda kenapa jadi belain orang kafir, belain orang yang jelas-jelas bagian daripada aneksasi? Ini yang membuat dulu kita kelamaan dijajah oleh Belanda karena ada orang-orang model Anda jumlahnya banyak. Jadi Anda mau bagian daripada kan dulu Londo Irang, nih Cino Irang. Anda ada hubungan dengan Cino Irang ya? Walau alam gitu, Bung Kameramen. Silahkan lanjut. Baik, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, jadi kita semakin melihat Bung Alfian kepanikan PIK 2 karena ini kan upaya udah jangan percaya Said Didu, udah jangan percaya Edi Mulyadi, udah jangan percaya Alfian Tanjung. Ujungnya kan akhirnya begitu tuh Bung Alfian, agar mereka terus bisa melakukan pembangunan. Nah, jadi Bu Alfian, nanti mungkin kita akan bahas juga. Jadi sebetulnya kasus PIK 2 ini sempat ada yang membahas tuh Bu Alfian. Jadi kenapa ada pagar laut? Karena ternyata itu sudah masuk grand plan-nya PIK 2 Bu Alfian. Nanti di situ akan dibangun tempat ini. Kalau nggak salah itu untuk parkir ya Bu Alfian. Parkir kapal-kapal kecil milik pribadi dan digagalkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, kira-kira gitu. Nah, mungkin Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini, lagi-lagi Bu Alfian, sesesat apapun orang di Indonesia, sebodoh apapun narasi yang dibangun di Indonesia atau di masyarakat kita, pasti ada yang percaya Bu Alfian. Pasti ada yang percaya sama Abu Janda, pasti ada yang termakan oleh omongan orang itu yang ngaku teman Bu Alfian. Nah, ini jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, pesan Bu Alfian, minimal lah untuk warga asli situ Bu Alfian, ayolah jangan mau
Jangan takut pertama. Yang kedua, jangan mau diiming-imingin. Dan tapi memang agak sulit Bu Alfian. Satu sisi mungkin ekonomi mereka sangat susah. Kedua, ditambah dana-dana dari aguan. Itu kan mereka sulit juga untuk menghindar. Jadi untuk closingnya silakan Bu Alfian agar kita jangan gagal fokus. Fokus kita adalah menuntut keadilan dan melawan kezaliman. Silakan Bu. Jadi yang jelas, Bung Kameramen dan pemirsa, saya ingin mengatakan ada 3 hal sebagai kata penutup. PIK 2 ini merupakan sebuah perjalanan lanjutan daripada pola reklamasi Pantai Indah Kapuk yang sudah dirintis sejak tahun 1970-an. Jadi sekali lagi, kalau tadi ada pernyataan dari Bung Kameramen bahwa PIK 2 itu panik, saya melihat dalam 3 hal. Mereka ini panik seolah-olah sebagai pengalihan. Panik betul-betul, dan panik yang sebetulnya mereka sedang sambil melihat di titik mana tembakan berikut dilanjutkan. Yang pertama. Yang kedua, yang perlu dipahami, PIK 2 ini semakin TSM, karena beberapa kabar secara jurnalistik mereka tetap yang namanya membangun, yang namanya mengambil alih tanah, membuat SHM, HGB, itu ternyata sampai sekarang tetap jalan di seluruh Indonesia. Artinya jangan sampai kita sibuk melihat di Kohot, sibuk melihat di Tangerang, Banten, ternyata mereka bisa bergerak secara masif di daerah yang tidak menjadi perhatian. Maka sebagai pernyataan penutup terakhir, kita perlu melakukan gerakan perlawanan nasional. Maka ada penggalan pidato Pak Prabowo itu, Bung Kameramen, yang perlu dicari keutuhan pidato beliau yang menyatakan kita akan melakukan perlawanan dan pembersihan total karena rakyat berada di belakang saya. Maka untuk itu, terhadap gerakan perlawanan nasional ini, saya menghimbau kepada Pak Said Didu dan kawan-kawan, yang di situ nanti ada Ustadz Munarman, juga sederet nama-nama Pak Marwan Batubara, Pak Mursalin, Edi Mulyadi, mungkin satu di antara juga ada orang yang bernama Khozinuddin, segala macam. Ayo semua orang-orang yang memahami situasi ini, lakukan pembahasan, diawali dengan pembacaan dan diagnosis yang komprehensif, sehingga kita melakukan perlawanan jangan salah melihat prioritas, jangan salah menembakkan peluru kepada pihak atau tempat yang keliru atau orang yang keliru. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.